Jadi banyak banget variasi yang bisa kamu coba menggunakan ibu jari. Dan ini mesti kamu eksperimen dulu. Kalau saya main di sini bunyinya kayak gimana? Kalau saya main di sini bunyinya kayak gimana? Kalau main di sini kayak gimana? Cocok nggak dengan lagunya? Hai Nonara, welcome back. Hari ini saya membahas tentang penggunaan ibu jari pada permainan gitar klasik. Kenapa saya fokus ke permainan gitar klasik di sini? Karena lebih banyak variasi tone suara yang bisa dihasilkan menggunakan ibu jari di permainan gitar klasik. Buat teman-teman yang belum tahu, di gitar klasik itu ada dua tipe petikan utama, yaitu apoyando atau rest stroke dan tirando atau free stroke. Jadi pada saat kita memainkan apoyando, kita akan memetik senar, lalu jari kita turun ke senar berikutnya. Sedangkan tirando adalah kita memetik dan jarinya setelah itu bebas, ya, tidak berakhir di senar setelahnya. Rule of thumb-nya sebenarnya untuk kita menggunakan ibu jari adalah ketika kita memainkan senar bass, yaitu senar 4, 5, dan 6. Kadang-kadang bisa aja kita mainin senar 3 sampai 1 pakai ibu jari, tapi jarang banget. Ya, yang paling sering memang menggunakan ibu jari di senar 4 sampai 6. Kapan kita pakai apoyando dan tirando tergantung lagi dengan situasinya. Buat saya menarik adalah dalam permainan gitar klasik itu kita bisa create banyak tone, ya. Let's say sekarang kamu dengerin saya mainin apoyando pakai ibu jari di senar 6, ya. Bunyinya seperti ini. Kalau saya mainin tirando bunyinya seperti ini. Beda. Apoyando sekali lagi. Ini tirando. Ada sedikit perbedaannya, dimana kalau apoyando, karena dia lebih banyak mengenai sisi daging, suaranya tuh lebih soft. Atau tapi kadang-kadang juga ada sedikit suara mendemnya, ya. Sedangkan kalau tirando seperti itu, dia lebih clear, lebih garing gitu. Ya, jadi ini harus dicoba juga dan bereksperimen kapan kamu memakai apoyando dan tirando dalam sebuah karya. Dan efek berikutnya adalah ketika kamu memainkan arah sini semakin ke kanan dari gitar, atau yang kita sebut dengan sul ponticello, bunyinya berbeda lagi. Dan ini apoyando, ini tirando. Kita juga bisa memainkan di sini sul tasto, ya, dengar bunyinya kayak ya. Tapi kita juga bisa dapetin suara ini. Ini dengan tirando, ini dengan apoyando. Ya. Jadi banyak banget variasi yang bisa kita create tone suara dari menggunakan ibu jari ini. Begitu juga sebenarnya dengan jari yang lain, sama aja sih. Dan itu yang membuat saya tertarik sebenarnya belajar gitar klasik, karena bisa create banyak sound ini. Sekarang saya mau tunjukin sound dari ibu jari ini menggunakan lagu Aranjuez. Ini mungkin teman-teman juga udah familiar dengan lagunya. Di bagian lagu ini ada yang bagian bassnya, ya, sedikit. Saya akan coba maininnya di sound hole dengan pakai tirando. Jadi itu suara yang dihasilkan di sound hole menggunakan tirando. Tapi untuk lagu-lagu Spanish seperti ini, saya prefer suaranya lebih ke arah ponticello. Jadi lebih ke arah sini. Lebih powerful, lebih ada passionnya gitu. Ya, contohnya. Beda, ya, tone colornya tuh beda, itu lebih, wah, kalau ada film-film warrior tuh kayak back soundnya gitu. Jadi again harus disesuaikan juga dengan musik yang kamu mainkan saat itu, karyanya ada di zaman apa, feeling atau vibe apa yang ingin dikeluarkan. Jadi banyak banget variasi yang bisa kamu coba menggunakan ibu jari. Dan ini mesti kamu eksperimen dulu. Kalau saya main di sini bunyinya kayak gimana? Kalau saya main di sini bunyinya kayak gimana?
Kalau main di sini kayak gimana? Cocok nggak dengan lagunya? Biasanya lagu-lagu Spanish banyak yang pakai di area Ponticello. Ya karena tadi ingin menciptakan tone yang passionate itu loh tadi. Kalau misalkan lagu-lagu romantik atau mungkin kamu main chord yang dimana melodinya harus lebih menonjol, biasanya bassnya itu kan cuma sebagai background aja. Nah itu biasanya kamu bisa main di sini dengan tirando atau apoyando kalau kamu mau. Apoyando itu cenderung ketika kita ingin menonjolkan suaranya dengan lebih lagi, biasanya lebih sering pakai apoyando. Jadi silakan coba di rumah. Kalau misalkan kamu main fingerstyle, bisa juga dicoba gitu. Apa ada bedanya nggak menggunakan teknik tersebut yang tadi saya jelaskan. Tapi untuk gitar-gitar akustik yang biasa pakai ampli itu sebenarnya agak susah untuk membedakan kedua petikan tersebut ya, karena itu sudah beda. Main dengan ampli suaranya tuh udah beda gitu dibandingkan dengan kita benar-benar main di gitar seperti pada gitar klasik. Alright, jadi semoga bisa bermanfaat videonya. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.